Saat membaca ulasan hotel yang berbunyi, kamarnya luas dan bersih, tapi pelayanannya sangat lambat. Analisis sentimen tradisional seringkali bingung dan hanya memberi label netral. Padahal, bagi manajemen hotel, ada informasi kritis yang terlewat. Dan di video kali ini, kita akan membedah bagaimana aspek base sentiment analysis atau ABSA mampu mengurai ulasan kompleks seperti itu secara otomatis menjadi insight yang tajam per kategori mulai dari fasilitas, kebersihan, hingga performa staff. Bersama saya Rajman Hidayat, mari kita bahas implementasi lengkapnya. Ya, jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah notebook dengan menganalisis sentimen berbasis ABSA pada ulasan hotel berbahasa Indonesia. Jadi dataset yang saya gunakan ini adalah dataset HOASA atau Hotel Aspect Sentiment Analysis yang saya dapatkan dari repositori GitHub milik Indo NLU. Ya, di sini kalian bisa mengkolek juga datasetnya, mungkin nanti akan saya taruh di link deskripsi. Lalu selanjutnya saya di sini menggunakan model Indo Benchmark dari Indobird Lite Best P1. Indobird Lite ini saya pilih karena ini termasuk Indobird yang versi ringan dengan 11 juta parameter. Kurang lebih 11 juta parameter. Dan lalu di sini ada aspek yang dianalisis, ada AC, air panas, bau, general, kebersihan, linen, service, dan sunrise meal, lalu ada TV dan wifi. Di sini ada sel 1 memuat instalasi dan konfigurasi library. Jadi di sini saya melakukan pengujian notebooknya itu di lingkungan Kaggle ya, menggunakan GPU T4x2 dengan hyperparameter. Di sini saya menggunakan bed size-nya 64. 64 ini saya bagi karena T4 Kaggle itu ada kali 2. Jadi saya menggunakan 32 untuk GPU pertama dan 32 lagi untuk GPU yang kedua. Lalu dengan epoch 50. Ada juga scheduler dengan mengikuti epochnya. Lalu ada patience untuk error stopping. Jadi semisal nanti tidak ada kenaikan pada validasi F1, maka akan terhitung jika memang selama 7 kali tidak ada kenaikan, maka akan stop dan menggunakan learning rate 3E min 5. Oke, di sini ada max train sample. Di sini untuk membatasi data trainingnya mau berapa yang mau dipakai. Dan di sini saya pilih none karena saya ingin memakai semuanya. Ya, lanjut. Di sini ada GPU available 2, lalu bed size-nya 32 per GPU, scheduler 50 epoch. Dan lanjut. Di sini ada pemuatan dataset. Dataset yang saya kolek kali ini itu memang sudah tersplit dari sananya. Jadi sudah ada train, validasi, dan tes secara tersendiri-sendiri. Lalu di sini ada displaynya. Datasetnya ini trainnya itu ternyata ada 2283 baris dengan 11 kolom. Lalu ada validasinya dengan berjumlah 285 baris 11 kolom. Tesnya ada 286 baris dengan 11 kolom. Dan di sini ada example datasetnya ya. Ada kolomnya ada review, AC, air panas, bau, general, kebersihan, linen, service, sunrise meal, TV, dan wifi. Ya, di sini ya. Ini merupakan 3 example dari datasetnya. Lalu lanjut, di sini ada ADA datasetnya. Di sini saya membuat ADA, distribusi label keseluruhan pada train set. Dan bisa kita lihat di sini, pada train set yang memang memiliki dataset yang cukup banyak, sekitar 2000, itu sangat imbalance. Di sini label dominan ke netral, sedangkan label positif dan negatif itu sangat minor. Dan di sini ada aspek yang paling banyak dikomentari dari positif dan negatif di train set itu ternyata adalah kebersihan. Lalu diikuti dengan linen, service AC, bau. Ya, lanjut. Lalu di sini ada kolom pre-processing. Processing kali ini saya menggunakan white long dengan 2283 baris ke 22.830 baris per strain. Jadi setiap ulasan direplikasi 10 kali per satu aspek. Ini memungkinkan model belajar konteks aspek yang berbeda dari teks yang sama. Nah, jadi ini kayak hitungannya mereplikasi gitu. Oke, jadi di sini ada distribusi setelah shape, ada positif 41% dan negatif
15,3%, lalu ada netral 80,6%. Imbalance semakin terlihat. Tanpa penanganan khusus, model akan bias ke prediksi netral. Dan oke ya, kita lanjut ke tokenisasi. Dan tokenisasi kali ini saya menggunakan BERT tokenizer dengan pre-train dari model name di Indobert tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke definisi arsitektur model ya. Di sini saya menggunakan model Indobert yang tadi di atas ya, Indobert Lite dengan parameter 11.685 sekian-sekian, dengan device-nya ada 2 ya, GPU-nya. Lalu di sini ada training loop-nya. Di sini saya set 50 epoch tadi seperti yang sudah saya bilang, ternyata tidak ada kenaikan di epoch ke 10 sampai, jadi epoch 10 ini udah paling the best. Setelah itu tidak ada kenaikan lagi selama sampai epoch ke 17. Jadi otomatis akan di early stopping. Dan history disimpan ke Kaggle gitu. Oke, lanjut. Di sini ada visualisasi kurva training. Di sini ada training loss per epoch. Jadi di sini untuk train loss-nya, untuk data train itu cukup oke ya dibandingkan dengan data validasinya yang loss-nya ini sangat tidak jelas ya. Jadi naik terus turun, naik lagi. Nah, seperti itu. Terus di sini ada kurva event makro per epoch. Jadi kenaikan event makro per epoch. Di sini untuk trennya itu sangat bagus, tapi untuk event makro di validasi itu cukup stabil, hampir tidak ada kenaikan, malah bahkan adanya penurunan. Nah, lanjut ya. Di sini ada evaluasi keseluruhan pada test set. Nah, di sini ada classification report dari test set, yaitu positif memiliki event score 0,80, negatif memiliki event score 0,82, netral memiliki event score 0,96. Lalu di sini ada conversion matrix-nya. Dilihat dari conversion matrix, ini modelnya masih cukup oke, walaupun model terlalu memprediksi kolom netral, tapi untuk kolom negatif dan positif itu lebih dominan ya. Maksudnya lebih tinggi daripada kolom-kolom yang salah. Jadi model ini terhitung cukup baik dalam belajar. Karena tadi untuk penanganan imbalance, saya menggunakan class week. Ya, kita balik lagi ke atas ya, class week. Jadi class week digunakan untuk ini digunakan untuk menghandle data yang imbalance. Oke. Jadi hasilnya sudah cukup oke. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi per aspek ya, evaluasi per aspek. Dan ya di sini didapatkan event makro per aspek yang paling bagus ternyata ada di event makro aspek WiFi. Itu dapatkan 0,9291. Nah, ini cukup bagus. Dan di sini ada analisis kesalahan yang memang prediksinya salah ya. Dan ternyata di sini yang salah itu cukup lumayan banyak ya. Dan di sini 10 contoh prediksi salah ada total errornya 199 dari 2000 ya, 7% dari 2000, cukup oke sih, cukup oke. Di sini ada teksnya, lalu di sini ada aspeknya. Aspek AC harusnya negatif tapi malah terprediksi netral. Seperti itu. Lalu di sini ada aspek yang paling sulit ditebak, yaitu event makro terendah. Ada aspek general memiliki event makro 0,6426. Lalu diikuti dengan air panas 0,7075. Sebenarnya ini cukup oke ya, masih cukup oke. Kecuali yang general masih di bawah 70. Lalu ada distribusi, conversion matrix, true prediksi di sini. Lalu di sini ada jumlah error per aspek, kebersihan yang memang tadinya sangat mendominasi ya dari segi label positif negatif. Ternyata di sini errornya paling banyak. Ya, lanjut. Lalu setelah itu modelnya disimpan dan kita akan lanjut ke integrasi model ke Streamlit. Oke. Kita langsung lanjut aja ke integrasi model Streamlit ya. Di sini saya sudah menyiapkan website Streamlit-nya yang memang telah mengintegrasi model yang telah kita latih dari notebook ini. Ya. Kita akan coba ya, uji coba. Di sini sudah ada contoh reviewnya.
Kita coba dari yang paling atas ini dengan Ctrl Enter. Oke, sudah ya. Lalu analisis sentimen. Dan di sini terprediksi ada positif 2 dan negatif 1, lalu netralnya 7. Dan positifnya di sini ada pendingin ruangan yang positif. Kita coba lihat. Di sini ternyata AC-nya dingin sekali. Ini termasuknya positif ya. Lalu setelah itu ada kebersihan positif. Kita cek dulu. Kamar sangat bersih. Oke, ini masuk ke positif. Ini sudah tepat. Nah, ya oke. Lalu setelah itu ada negatif 1. Itu wifi-nya lambat banget. Nah, kita coba lihat. Nah, wifi ini negatif. Oke, kita coba lagi ya yang lain. Coba yang ini. Ctrl Enter. Analisis sentimen. Ya, di sini analisis selesai, didapatkan positifnya ada dua aspek dan negatifnya ada 2 aspek. Kita akan lihat ternyata pendingin ruangan di sini katanya negatif. Kita coba lihat. Nah, kamar bau dan TV rusak. Nah, di sini merupakan false error ya. Di sini ada false error dengan confidence 91,4. Ini false error, malah terprediksi negatif, padahal di sini tidak ada menyebut AC. Hanya kamar bau dan TV rusak. Kita lihat lagi yang selanjutnya ada bau negatif. Nah, di sini sudah sesuai ya, kamar bau. Lalu setelah itu di sini ada sarapan pagi yang positif. Kita coba lihat sarapan enak. Nah, ini berarti positif. Oke. Lalu ada pelayanan sangat ramah, pelayanan staff sangat ramah. Nah, ini masuknya ke pelayanan yang positif. Ya, jadi mungkin kesimpulannya model Indopert Lite yang telah saya fine tuning dengan dataset Huasa dari IndoNLU itu sudah memiliki akurasi yang cukup oke untuk sebuah simulasi dari aspek based sentiment analysis dari ulasan hotel. Ya, mungkin cukup sekian tentang presentasi saya kali ini tentang aspek based sentiment analysis ulasan hotel. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang benar atau mungkin salah gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kita masih sama-sama belajar ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. See you.